Tirakat lisan adalah menjaga lisan untuk tidak berbicara banyak. Tidak tentang hanya menyakiti manusia lain, tapi jangan menyakiti diri sendiri dengan bercerita kesedihan dan juga luka batin. Ya, yang punya suami jangan menceritakan keburukan suaminya. Yang dimusuhi dengan saudara kandung atau saudara ipar, jangan menceritakan kesulimannya. Yang dimusuhi oleh mertuanya, jangan diceritakan keburukan mertua atau orang tuanya. Lisannya tirakat, teman-teman. Semakin kita misterius, tidak bercerita kepada dunia, kita akan semakin dihargai oleh orang-orang sekitar kita. Cerita kita kepada orang adalah bentuk kita menunjukkan kelemahan diri kita, dan suatu hari kelemahan itu akan menjadi bumerang untuk diri kita. Karena orang yang mencintai suatu saat bisa saja membenci. Orang yang saat ini membenci kita suatu saat bisa mencintai. Orang yang saat ini menghina kita suatu saat bisa mengagumi. Dan sebaliknya, orang yang saat ini mengagumi kita suatu hari bisa justru menusuk kita di belakang, menghina kita dan merendahkan diri kita. Maka kita tidak pernah tahu hati manusia itu seperti apa nantinya. Jaga lisan, tirakat lisan. Tidak usah bercerita tentang duka kita, lara kita, kebencian kita terhadap sesuatu, kebencian kita terhadap orang yang memusuhi kita. Jangan diceritakan. Itu adalah kelemahan yang suatu hari bisa digunakan orang untuk merendahkan diri kita, melemahkan diri kita. Jadilah yang misterius, tidak semua hal harus disampaikan. Jadilah yang misterius, tidak semua yang dirasakan itu disampaikan. Itu adalah situasi di mana kita itu menunjukkan rendahnya diri kita, lemahnya diri kita. Apalagi tentang keluarga. Pasangan hidup itu adalah aurat, ya. Suami itu adalah pakaian. Jangan sampai menceritakan semua perlakuan buruk suaminya kepada orang lain. Biarkanlah itu menjadi rahasia antara penjenengan dan juga Allah. Lalu kalau berpikir, kalau tidak bercerita nanti lama-lama bunuh diri, bagaimana? Kalau kita dekat sama Allah, iman kita tinggi, kita akan takut neraka, kita akan takut yang namanya kata-kata bunuh diri. Jadi ketika kita memendam sebuah aib dalam kehidupan kita itu bukan berarti kita membunuh diri kita sendiri dengan tidak bercerita, tidak. Terkadang ada prinsip-prinsip dari beberapa filsafat-filsafat yang seperti itu tidak harus kita gunakan, teman-teman, ya. Memang ada yang berceritalah supaya beban kehidupannya agak berkurang. Nah, kalau kita bercerita di orang yang tidak tepat, takutnya orang itu sesungguhnya tidak menyayangi kita dan mencintai kita, itu menjadi bumerang. Nah, caranya biar kita berhati-hati tidak sampai terperosok di dalam fase itu, ya mendingan tidak usah bercerita. Jadi menyelesaikan diri tanpa bercerita kepada orang itu caranya adalah berzikir kepada Allah. Menyelesaikan permasalahan tanpa curhat kepada orang itu caranya adalah bermesraan dengan Allah, bertadabbur Al-Quran dan alam semesta. Itu penyelesaian yang tanpa curhat, penyelesaian yang tanpa mencurahkan perasaan. Ya teman-teman ya, maka mulai sekarang dan kedepannya jadilah diri yang misterius. Tidak semua hal harus kita sampaikan kepada dunia. Tidak semua hal harus kita sampaikan kepada manusia di sekitar. Tentang kebencian kita kepada sesuatu atau kemarahan kita kepada seseorang, tidak perlu semuanya disampaikan. Karena itu akan menyebabkan diri kita yang lemah, diri kita yang rendah, dan itu akan dijadikan alat sebagai suatu hari untuk merendahkan diri kita. Kita harus tetap merasa bahwa di hadapan manusia lain, kita harus tetap merasa bahwa diri kita tidak pernah membenci siapapun, tidak pernah marah dengan siapapun, ya. Kesannya munafik, oh tidak. Ini bukan tentang munafik dan introvert, teman-teman. Ketika kita bisa menyembunyikan duka kita di hadapan manusia, manusia itu tidak akan merendahkan dan melemahkan. Apalagi tentang hutang, ya, tentang hutang. Itu benar-benar sesuatu yang sangat rendah sekali, permasalahan yang sangat rendah, merendahkan diri, ya. Hutang kepada teman, semua atau hampir semua teman dengan cerita kehidupan yang didramatisir agar diberikan simpatik dari orang lain, keluhan kehidupan tentang perekonomian yang disampaikan, kemudian sampai berhutang, sesungguhnya itu benar-benar sangat merendahkan diri